Nah, kalau tidak taat kepada undang-undang, menurut saya, maka itu adalah perbuatan tercela. Pemerintah tidak menjalankan undang-undang, itu disamakan dengan perbuatan tercela, itu pun menurut saya masih bisa diperdebatkan sebenarnya. Hari ini saya melihat bahwa ini sudah sangat kebingungan. Biaya atau anggaran negara sudah habis sangat banyak, tapi ternyata kalau kita lihat data yang ada, ini per Agustus ya, 5 Agustus 2021, sekarang angka positif itu ya secara akumulatif sudah 3 juta lebih, 3.500.000 sekian ya. Kemudian yang meninggal dunia per hari ini ya secara akumulatif itu sudah 2.375 orang. Jadi penambahan 1.739. Ini kan menjadi parameter yang jelas bahwa penanggulangan COVID-19 dengan cara kebijakan PPKM darurat, PPKM level 4 ya, sebagai pengganti darurat itu tidak berhasil. Nah, kita mari lihat, ada satu soal yang menarik ya. Nah, sekarang apakah PPKM itu diatur di dalam Undang-Undang 6 ya, tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Saya kira seperti saya mengutip paparan dari Bung Refli pada YouTube sebelumnya, Bung Refli juga menjelaskan bahwa PPKM darurat atau PPKM level 1, 2, 3, 4 ya, multi level itu ya kalau bahasa saya, itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Berarti pemerintah kita, Jokowi dalam hal ini sebagai kepala negara, itu inkonstitusional, tidak taat kepada undang-undang. Ya, nah kalau tidak taat kepada undang-undang, menurut saya maka itu adalah perbuatan tercela dan bisa dikategorisasikan mengena pada pasal 7A, kan gitu, dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagi saya ini penting untuk direspon oleh publik. Bahkan kalau Anda misalnya mengatakan pemerintah tidak menjalankan undang-undang, itu disamakan dengan perbuatan tercela, itu pun menurut saya masih bisa diperdebatkan sebenarnya. Kalau orang hukum mau memperdebatkan bisa panjang. Karena perbuatan tercela misalnya kalau kita lihat dalam konteks mencuplik konstitusi Amerika ya, dalam konsep konstitusi Amerika itu lebih spesifik. Ya, misalnya dalam kasus Clinton kena juga perbuatan tercela ini, misdemeanor gitu, itu kenanya karena berbohong di bawah sumpah, ya, karena dia berbohong di pemeriksaan pertama. Kalau saya keliru mohon diingatkan ya. Seingat saya dalam kasus Clinton ketika pemeriksaan pertama disumpah, dia mengatakan dia tidak ada hubungan dengan Monica Lewinsky. Baru ketika pemeriksaan kedua dia mengakui, dan atas dasar itulah dia kemudian dibawa ke sini karena dianggap melakukan perbuatan tercela dalam bentuk berbohong secara umum di bawah sumpah. Apakah pelanggaran undang-undang itu bisa dibenarkan? Tidak juga benar. Tapi apakah itu berarti dikualifikasi sebagai perbuatan tercela? Pasti ada perdebatan panjang. Apalagi kalau kita lihat kata-kata perbuatan tercela di berbagai undang-undang yang lain, ya, itu malah seringkali diasosiasikan ke asusila. Anda bisa lihat misalnya di perbuatan tercela yang menjadi syarat untuk KPU kalau tidak salah. Kalau ada beberapa tuh, ada KPU, ada beberapa posisi yang itu ada perbuatan tercela, tapi di situ kemudian dijelaskan perbuatan tercela yang dimaksud adalah asusila, lalu kemudian narkotika dan lain-lain sebagainya. Nah, artinya apa? Saya merasa harusnya pemerintah lebih pede saja menjawab kritikan itu dengan perbuatan. Membuka kesempatan masyarakat sebesar-besarnya untuk melakukan kritik. Jangan kritik kemudian diancam dengan kekerasan. Jangan kebebasan berekspresi kemudian diancam dengan tali besi. Ya, karena sebenarnya presiden tidak akan jatuh karena itu. Saya mencoba untuk merespon dari Anda atau Bang Zainal Arifin ya, soal diksi perbuatan tercela. Memang ini adalah terminologi terma yang multi interpretasi. Nah, tadi juga sepertinya ditegaskan oleh Bung Zainal Arifin Muchtar bahwa adalah sesuatu yang multi interpretasi. Nah, sehingga
ketika perbuatan tercela ini kemudian kita kaitkan dengan baik dan buruk, ya, terminologi baik dan buruk, maka tentu dong kita tidak bisa mengaitkan tercela itu dengan satu kebaikan atau kebenaran, pasti dia identik dengan keburukan. Nah, apa keburukan Jokowi? Ya, dalam catatan kami kurang lebih ada 60 ya janji-janji Jokowi yang itu tidak terrealisasi. Masuk misalnya membuka 10.000 lapangan pekerjaan untuk rakyat, tidak impor, dan masih banyak lagi yang lain. Soal mobil SMK dan berbagai macam yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ngutang. Nah, tapi apa yang terjadi? Semuanya itu justru berbeda, sangat signifikan dengan apa yang dijanjikan, dengan apa yang dilakukan. Nah, bagi saya ini adalah satu dalil yang cukup ya untuk mengatakan bahwa ini adalah bentuk kepemimpinan yang tidak bisa dicontoh dan identik dengan perbuatan yang tercela. Nah, sehingga bagi saya bahwa ya tinggal menunggu momentum saja bagaimana rakyat yang sudah berada dalam catatan saya bahwa orang miskin itu kurang lebih sudah di angka 27 juta dan bahkan yang terancam miskin mungkin sudah lebih daripada itu ya. Nah, ini kalau semuanya bergerak, maka ini akan menjadi petanda bahwa rakyat memiliki kesadaran untuk bagaimana melihat negara ini lebih baik dengan pergantian kepemimpinan yang lebih menjanjikan tentunya.